kepedulian beliau yang mendalam terhadap umat manusia yang telah jatuh. Al-Quranul Karim berfirman kepada kaum muslimin mengenai Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh, telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka jika mereka berpaling dari keimanan, maka katakanlah, cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy yang agung. Al-Quran Surat 9 ayat 128 dan 129. Inilah gambaran sesungguhnya dari hati sanubari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berduka cita, bukan hanya untuk para pengikutnya saja, bukan pula untuk satu bangsa atau negara, melainkan untuk seluruh umat manusia. Beliau ikut merasakan beratnya beban semua orang, dan beliau sangat peduli terhadap kesejahteraan seluruh umat manusia. Kalimat, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan untukmu ditujukan kepada seluruh umat manusia, karena setelah itu ada kalimat tambahan yang khusus merujuk kepada orang-orang yang beriman. Ada sebuah hubungan istimewa yang beliau emban terhadap para pengikutnya. Kepada mereka, beliau juga bersifat amat belas kasihan dan penyayang. Namun, jika ada orang-orang yang berpaling dari beliau dan tidak menerima risalahnya, beliau tidak membutuhkan mereka untuk keuntungan pribadinya. Beliau sudah memiliki Allah, yang maha mencukupi baginya, dan hanya kepadanya beliau bersandar. Hanya seorang pendakwah yang ingin para pengikutnya menyembah dirinya lah yang butuh banyak pengikut agar ia merasa berhasil dan aman. Akan tetapi, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah mendapatkan semua yang beliau butuhkan dari Allah dan beliau berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki keinginan yang begitu mendalam agar umat manusia mau beriman kepada kebenaran yang beliau bawa. Namun, beliau diberitahu bahwa hal itu akan terjadi sesuai dengan rencana Allah semata. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Al-Quran Surat 10 ayat 99. Dan sebagian besar manusia tidak akan beriman, walaupun kamu sangat menginginkannya. Dan kamu sekali-kali tidak meminta upah kepada mereka, terhadap seruanmu ini, itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Al-Quran Surat 12 ayat 103 hingga 104. Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran orang yang takut dengan ancamanku. Al-Quran Surat 50 ayat 45. Ayat-ayat di atas berbicara tentang semangat yang luar biasa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana beliau mengerahkan segenap daya dan upaya dalam mendakwahkan al-haq, kebenaran. Beliau begitu merasakan bahwa keimanan adalah demi kebaikan mereka sendiri, sampai-sampai seolah-olah beliau ingin memaksa mereka untuk beriman. Namun, kebenaran itu akan menang hanya sesuai dengan rencana dan ketetapan Allah. Bahkan para nabi pun keinginan mereka tidak akan terwujud sesuai dengan cara yang mereka kehendaki, kecuali jika selaras dengan rencana Allah, meskipun satu-satunya keinginan mereka adalah untuk membawa perbaikan bagi umat manusia. Misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbatas pada memberi peringatan kepada manusia melalui Al-Quran, yang merupakan peringatan bagi seluruh alam. Maka kita pun, jangan sampai menjadi kecewa atau putus asa ketika misi dakwah Islam yang kita jalankan tampaknya belum berhasil pada waktu dan dengan cara yang kita harapkan. Rasa sakit dan kepedihan mendalam yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang tidak menerima risalahnya disebutkan dalam Al-Quran. Maka, apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini, Al-Quran. Al-Quran Surat 18 ayat 6. Boleh jadi kamu, Muhammad, akan membinasakan dirimu, karena mereka tidak beriman. Al-Quran Surat 26 ayat 3. Maka sesungguhnya Allah membiarkan sesat siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Maka janganlah dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Quran Surat 35 ayat 8.
Dua ayat pertama menunjukkan betapa besar kegelisahan yang dirasakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap kondisi umat manusia yang telah jatuh. Begitu besarnya hingga Al-Quran menggambarkannya seolah-olah beliau nyaris membinasakan dirinya sendiri karena duka cita. Kehidupan beliau adalah pengabdian mutlak untuk kemaslahatan umat manusia. Dan satu-satunya kepedulian beliau adalah agar umat manusia dapat bangkit menuju kemuliaan sejati yang untuk itulah Allah telah menciptakan mereka. Ayat terakhir sekali lagi memperjelas bahwa penolakan atau penerimaan orang-orang terhadap risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi sesuai dengan hukum dan rencana Allah. Jadi, tidak ada gunanya bagi Nabi untuk terus-menerus bersedih hati karenanya. Nabi Isa alaihissalam diriwayatkan pernah berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Injil Yohanes 15 ayat 13. Perasaan semacam inilah yang ditunjukkan dalam hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada ayat-ayat di atas. Dan kesedihan beliau yang disebutkan di sini utamanya adalah bagi mereka yang menolak ajaran beliau. Akhir kajian ke-8.